Menurut saya kita mengalami banyak penjara. Ada penjara tubuh, ada penjara. Tapi saya pengen mengeksplorasi tadi, Mas. Jadi eh semua pemikir di dalam buku Filsafat Kebahagiaan ini itu bilang bahwa inti puncak kebahagiaan ternyata belajar, teman-teman. Ini di-spill ya semuanya. Dan ilmu, keilmuan tuh abadi, intelektualitas. Ada banyak sekali istilahnya dalam buku ini. Logistikon menurut Plato gitu ya. Kemudian eh ketika kita mengetahui banyak, itu kan kita tenang gitu ya. Walaupun kalau hari ini menarik ya, aku jadi ingin bertanya, Mas, kok kata filsuf di buku ini ketika kita paham banyak, tahu banyak, kita tenang. Hari ini kita tahu banyak tapi surem ya, Mas. Gimana ini, Mas? Ibuku nggak tahu apa-apa, bahagia dia di rumah. Ini gimana ini rumusnya ini? Nah, oke, kita jawab pakai cara filsafat sekarang. Eh, saya juga membaca beberapa itu dari yang apa tentang kebahagiaan, konsep kebahagiaan. Kalau yang modern mau Gadat yang paling apa namanya populer sekarang. Bagaimana dia membreakdown rumus karena dia basisnya dari engineering, dia merumuskannya pakai matematis juga bahkan tentang kebahagiaan itu. Mogadat dia, tapi saya nggak akan ngambil dari situ. Saya cuman gini, saya ngelihat banyak ini, saya pengen lihat garis merahnya, pasti ada overarching konsep nih. Masih ada konsep di atasnya. Karena kalau masih ada dikotomi kayak gini, masih ada paradoks. Pengetahuannya banyak katanya bahagia. Padahal yang pengetahuannya banyak lebih banyak alasan untuk tidak bahagia nih. Dan kalau ngomong observasi, orang yang tidak pernah menderita itu justru orang-orang yang Down syndrome apa orang idiot. Mesem terus hidupnya nggak ada masalah. Justru nggak coaching itu nggak punya masalah dengan kebahagiaan. Hidupnya cuma asal bisa makan, bisa minum, ngising rati ganggu, udah bahagia hidupnya. Manusia ngising syaratnya banyak banget ini. Dulu nggak punya pulsa nggak masalah. Sekarang dengan pengetahuan pulsa jadi tambah masalah nih. Artinya kita masih terlalu lebar ngomong pengetahuan itu. Pengetahuan sebagai subjek atau pengetahuan sebagai alat? Kan gitu pertanyaannya kemudian. Kalau cuman banyak tahu, bagasinya banyak, seperti kamu punya banyak kayu tanpa dibuat rumah, ya kayunya bikin beban. Tapi kalau kayunya dibuat untuk menjadi rumah, dia akan melindungi kita. Intinya kan gitu. Nah saya boleh dong Pak punya teori sendiri Pak? Oh boleh. Wah, wah kok malah PR ini. Kalau saya sendiri, kalau saya ditanyain definisi bahagia dari saya adalah merdeka. Definisi bahagia dari saya adalah merdeka. Merdeka apa sih? Pengetahuan itu digunakan untuk mengetahui bagaimana kita merdeka. Bagaimana kita lepas dari jeruji, dari sel. Karena hidup manusia, menurut saya itu ada di dalam banyak sel. Ada banyak kerangkeng. Ada yang namanya kerangkeng fisik. Misalnya contohnya. Anda mau kaya kayak apa, tetap mengalami ngelih. Tetap mengalami gatel, tetap mengalami loro. Artinya ada potensi ketidakenaan yang mungkin punya potensi untuk membuat kita tidak bahagia yang datang dari tubuh. Oke, kita hidup di alam yang namanya alam buatan Tuhan, alam semesta kan alam buatan Tuhan. Ada lagi satu sisi lagi kita hidup di alam buatan manusia. Contoh demokrasi. Itu alam buatan manusia itu. Gak ono Gusti Allah gawe demokrasi itu. Apa namanya? Berharganya uang. Itu alam manusia itu bukan alam apa namanya? Alam Tuhan. Karena apa sih duit kertas kok berharga? Dia berharga karena persetujuan manusia. Dia cuma kertas digambari. Bahkan ada pindah negara, sudah nggak setuju mereka bahwa itu berharga. Karena yang menurut mereka berharga, gambarnya udah beda. Nah, kalau menurut saya kita mengalami banyak penjara. Ada penjara tubuh, ada penjara akal, ada penjara sejarah yang kita
harus terima sebagai bukan harus terima. Kita didoktrin bahwa ini benar, ini salah, dan seterusnya. Nah, pengetahuan adalah satu-satunya alat untuk keluar dari penjara-penjara tersebut. Sehingga kita pada titik kesadaran, kita bukan di penjara, tapi kita sengaja main game di dalam penjara. Kita sengaja main game pakai badan yang namanya tubuh. Berarti aku harus tahu semua alatnya nih. Apa sih tangan, apa sih hormon, apa sih akal, dan seterusnya. Kita hidup di alam buatan manusia, demokrasi. Indonesia harga mati. 300 tahun mbiyen ra ono Indonesia kok. Itu buatan manusia. Semua negara itu alam manusia. Semua negara, karena garis negara itu apa namanya? Buatan manusia. Bahwa saya pengen Indonesia selamanya, saya setuju. Karena itu adalah persetujuan sekelompok manusia untuk menjadi satu entitas. Tapi levelnya beda dong dengan persetujuan saya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, persetujuan saya pada gravitasi, persetujuan saya pada hormon-hormon di dalam tubuh saya. Nah, artinya dengan pengetahuan kita punya alat untuk mendistilasi itu semua. Ini game yang saya mainnya seberapa nih. Ini game yang saya mainnya seberapa nih. Ini game mainnya seberapa nih. Lapar, dan kita tahu kok gini. Bisa ngelihat cirinya dalam tanda petik. Mohon maaf. Ada manusia yang perilakunya bahkan dia tidak tahu dia di dalam penjara seperti pohon. Pohon itu seperti penjara. Perilakunya hanya di-trigger oleh lingkungannya. Musim gugur, daunnya gugur. Musim semi, numbuhin numbuhin pohon, numbuhin bunganya. Beda dengan hewan. Hewan terutamanya hidup di penjara biologis. Walaupun hujan kayak apa, kalau lapar, dia tembus hujan itu untuk mencari makan. Biologis. Pertanyaannya, manusia hidup di alam apa nih? Kalau manusia yang masih gampang kena trending topik, berarti manusia tingkat pohon. Kan gitu jadian. Kalau manusia yang masih mengikuti karena dikasih makan, berarti manusia yang level hewan. Saya nggak ngomong naik tinggi rendah ya. Manusia punya kesempatannya untuk belajar dan seterusnya lah. Artinya kita kan membaca situasi aja nih. Apakah kemudian manusia dengan full akalnya benar-benar manusia? Ternyata Islam nggak ngomong akal itu 100% bisa dipercaya juga. Akal kadang-kadang juga membohongi kita sendiri. Tapi menurut saya kita butuh menggunakan akal seperti kalau mau nyebrang selat. Nyebrang selat itu butuh kapal. Tapi kalau udah sampai pulau berikutnya, kapalnya juga nggak diseret kemana-mana. Nggak diseret terus kan gitu. Akal dibutuhkan pada satu titik tertentu untuk lepas dari penjara. Dan kemudian ada spiritualitas yang membawa kita kepada tempat yang tidak bisa dibawa oleh akal. Nah, kenapa akal membawa kebahagiaan? Karena akal digunakan sebagai alat untuk melepaskan diri dari penjara, agar dirinya paham bahwa dia dalam sebuah permainan. Karena yang saya ketahui, bahagia itu tidak ada lawan katanya. Lapar, kenyang. Bahagia, tidak bahagia, itu bukan lawan kata itu. Artinya itu menegasi aja. Kalau tidak ada lawan katanya, artinya dia adalah sebuah kondisi singular, kondisi penyadaran singularitas. Dari sebuah realization, bukan sebuah condition. Saya pemahaman saya seperti itu. Dan ada dua cara. Nggak tahu sama sekali bahwa nggak tahu dan nggak peduli bahwa kamu di dalam sebuah permainan seperti hewan, pohon dan seterusnya yang mereka bahagia karena nggak tahu bahwa dia di dalam permainan dan nggak peduli juga. Atau seperti manusia yang gatel, gunakan ilmu sebanyak-banyaknya untuk paham main di dunia mana dan bukan lepas loh, nggak bisa lepas kita. Kalau lepas dari permainan ini ya mati jenenge. Dengan sadar kita bermain, bukan di penjara dalam permainan yang kita tidak ketahui. Pada titik itu, semua perilaku hidup adalah permainan yang membahagiakan kita. Di situ alat dari ilmu tersebut. Menurut saya seperti itu. Matur nuwun. Dari 1 sampai 100, berapa nilai untuk budayawan kita ini?